Mungkin hampir 15 menit lamanya. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti orang yang jatuh di lantai. Aku menoleh ke belakang, ada tubuh yang sedang terkapar. "Pak Suryo!" teriakku dalam hati. Tiba-tiba saja aku mendengar suara tawa khas Mbak Kunti yang memekikkan telinga. Aku tersadar, pandangan sedikit menerawang. Ada di mana aku sekarang? Apakah aku sudah mati? Sadar juga akhirnya, terdengar suara dari arah kananku. Aku menoleh dengan pandangan memudar, terlihat seorang wanita. "Ada di mana aku?" tanyaku. "Di klinik kantor." "Kamu nggak apa-apa, Mas?" tanya wanita itu. Aku diam tak menjawab. Kepala ini masih terasa pusing. "Istirahat dulu ya Mas, di sini jangan kemana-mana. Nanti kalau udah mendingan baru boleh saya izinkan pulang," ucapnya. Aku coba pejamkan mata dan melupakan kejadian semalam. Cukup lama hingga akhirnya aku terbangun dan membuka mata. Ternyata sudah ada Pak Dimas di sampingku. "Istirahat saja dulu ya Yu, nanti kita bicara lagi," ucap Pak Dimas. Aku tidak menjawab lagi. Badanku masih terasa sangat lemah sekali. Butuh waktu hampir 1 hari untuk aku mengembalikan tenaga kembali. Bayang-bayang wajah dari sosok itu selalu terngiang di pikiran. Ini adalah hari Sabtu. Seperti halnya perkantoran biasa yang karyawannya akan libur di hari ini. Mungkin hanya beberapa saja yang masih tetap masuk bekerja, termasuk para penjaga. Bisa dibilang gaji sebagai penjaga malam di kantor ini cukup besar, bahkan melebihi UMR di kota Jakarta. Kenapa bisa? Aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Setiap seminggu sekali akan ada bergantian shift. Namun, biasanya setiap pos yang jaga 2 orang kini berganti jadi 1 orang. Namun, hari ini entah itu sebuah keberuntungan untukku atau tidak, hari ini akan menjadi hari yang bersejarah bagiku. Oh, tidak. Maksudku bagi kantor ini. Hal ini dikarenakan ada teman Pak Didi yang membantu kita untuk mengusir mereka yang usilnya setengah mati. Malam ini hanya akan ada 3 orang yang berjaga. Aku, Pak Didi, dan Pak Suryo. Tentu bisa menebak siapa yang akan berjaga di dalam gedung. Ya, ia adalah Pak Didi. Sementara aku berjaga di luar. Pak Didi sudah pasti akan berjaga di dalam. Jadi, selanjutnya tinggal aku dan Pak Suryo yang memilih siapa yang berjaga di pos depan dan di pos belakang gedung. Pos belakang adalah salah satu tempat yang juga aku hindari karena mereka sangat intens menampakkan dirinya di sana. "Home pipa aja deh yuk, biar adil," ucap Pak Suryo. "Yalah Pak, udah kayak bocah aja. Ya udah, ayo deh Pak," jawabku. Di luar dugaan, aku yang kalah dan harus berjaga di pos belakang. Belum jalan saja aku sudah merinding luar biasa. "Hati-hati ya," teriak Pak Suryo. "Tuh kan, Bapak mah nakuti aja. Nih, udah merinding sampai bulu kaki," jawabku. Pak Suryo memang nyeselin sama kayak mukanya. Terpaksa aku kesana siapkan mental, tapi mau bagaimana lagi? Sekarang kami sudah berada di pos masing-masing. Pak Didi sebelumnya titip pesan, jika ada orang yang mencarinya langsung saja masuk ke dalam. Yang kesalnya, kita tidak tahu seperti apa wajah dari orang yang dimaksud Pak Didi tersebut. Setelah di pos dan melihat jam, ternyata jam baru menunjukkan pukul 8.30 malam. Rasanya ingin cepat-cepat pagi saja biar enggak merinding terus. Akhirnya, karena bosan, aku mencoba mengambil ponsel dan bermain game. Beberapa menit kemudian, aku mendengarkan suara dari dalam HT. Karena kesal, aku lalu mengambil HT tersebut disertai dengan umpatan. "Brengsek," ucapku. Suara itu kembali lagi terdengar, namun disertai dengan suara cekikikan. Mataku langsung menoleh ke arah HT dan merinding seketika. Setelah terdengar suara cekikikan tersebut, panas dan hawanya mistis, jantungku menjadi berdetak dengan cepat dan mulai gelisah. "Tolong ya, baru aja jam segini udah mulai iseng aja," ucapku sendiri. Sebenarnya, kata-kata itu aku ucapkan bukan bermaksud menantang, hanya saja salah satu cara menguatkan diri agar tidak ketakutan. Ya, walaupun kenyataannya memang sangat takut sekali. "Shh,
"Wahyu, kamu ngapain sih teriak-teriak di HT? Berisik tahu." Tiba-tiba Pak Didi berbicara. "Enggak gitu Pak, tadi siapa yang iseng mainin HT ketawa kayak Mbak Kunti gitu?" jawabku. Enggak ada yang isengin you." Suryo, kamu ngomong apa? Diam aja, ucap Pak Didi. "Enggak Pak, saya juga enggak ngisengin," jawab Pak Suryo pula. Aku kemudian terdiam, lantas siapa yang tertawa lucu di HT tersebut? Karena aku paham bahwa kita pasti sedang diisengin oleh mereka. "Baca-baca yuk," ucap Pak Didi. "Ya Pak," jawabku. Aku coba diam sejenak, tenangin diri walau tidak terasa keringat telah membasahi dahiku. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku penasaran, sebenarnya teman Pak Didi akan datang jam berapa? Karena sekarang sudah semakin malam. "Cek, Pak Didi, temannya kapan mau datang?" ucapku memonitor Pak Didi. Tak ada jawaban. Ya sudah, aku lanjut menonton TV saja. 10 menit kemudian terdengar suara Pak Didi di HT. "Yuk, ke dalam sini." ucapnya. Aku merasa ada yang aneh karena suara Pak Didi agak berbeda dari biasanya, sedikit agak lirih. "Ngapain Pak?" tanyaku. Aku tunggu jawaban dari Pak Didi, namun tak ada jawaban sama sekali. Aku pun khawatir, takut terjadi hal buruk pada Pak Didi. Dengan malas, aku bangkit dan berjalan menuju pintu masuk lewat pintu belakang. Masuk lewat pintu belakang ini, aku harus lewat lorong dan dapur kantor, lalu aku tembus langsung ke pos jaga depan lift. Saat aku buka pintu kaca, aku melihat ada bayangan yang melintas. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Memang makhluk-makhluk di sini sudah sangat keterlaluan. Akhirnya, aku berjalan melewati lorong menuju pos tempat Pak Didi berjaga. "Pak, kenapa Pak?" sengaja aku teriakin agar tidak takut dan hening saat aku melewati lorong. Akan tetapi, tidak ada jawaban dari Pak Didi. "Kemana dah nih aki-aki?" ucapku dalam hati. Saat aku sampai di meja jaga, ternyata Pak Didi tidak ada di tempatnya. Aku pun bingung, kemana dia? Aku pun mencoba mengambil HT dari kantong celana saya dan coba pantau di mana keberadaan Pak Didi. "Cek monitor Pak Didi, Bapak di mana?" ucapku. Tiba-tiba aku terkejut karena HT Pak Didi ada di meja jaganya dan tidak dibawa. Lantas, suara siapa tadi? Pantas saja, aku merasa suaranya berbeda dengan suara Pak Didi. Aku langsung merasa lemas, selemas-lemasnya, dan aku tertunduk di meja jaga Pak Didi. Kuperhatikan suasana sepi, sunyi, dan gelap. Aku tidak tahu di mana Pak Didi berada. Karena tidak ada apa-apa, aku lalu kembali ke pos jaga dengan kesal. Karena lagi-lagi aku kembali dikerjai oleh mereka. Saat sedang berjalan, tiba-tiba langkahku hentikan di depan dapur kantor. Bukan tanpa sebab, bukan cari masalah, namun telingaku menangkap suara samar sendok yang berbenturan dengan gelas. Lebih tepatnya, seperti ada yang sedang mengaduk sesuatu. Jujur aku takut, akan tetapi aku sangat penasaran. Yang membuatku takut adalah posisi lampu dalam keadaan mati dan pintunya dalam keadaan sedikit terbuka. Akhirnya, lagi-lagi rasa takut terkalahkan oleh rasa penasaran, walaupun nanti akan merugikan diri sendiri. Aku perlahan berjalan ke arah dapur. Suara itu masih ada dan samar-samar. Perlahan, tanganku menyentuh pintu dapur. Pandangan mataku tertuju di dapur yang dalam keadaan sangat gelap. Akan tetapi, aku melihat sesuatu. Ada bayangan hitam pekat menyerupai manusia. Pintu dapur pun terbuka dengan perlahan. Aku tidak melihat bayangan itu lagi dan tidak tahu kemana arah perginya bayangan itu. Senter sudah siap di tangan, dan senter pun aku arahkan ke seluruh penjuru dapur ini. Lagi-lagi aku merinding. Tidak ada siapapun. Aku kemudian mencari saklar lampu dan menghidupkannya. Benar, tidak ada siapapun. Hanya ada gelas dan sendok yang berisikan air panas. Tidak ada siapapun, namun ada gelas yang berisikan air panas. Ya ampun, kenapa kalian iseng benar? Teriakku. Aku nggak mau lama-lama berada di sini karena sudah nggak kuat buat nahan merinding. Aku kemudian mematikan lampu dan segera keluar menuju ke pos jaga kembali. Masa bodoh dengan itu gelas, di pikiran pun nggak akan ketemu jawabannya. Sesampainya di pos, aku langsung duduk dan mengambil napas dalam-dalam. Ini kantor lama-lama udah kayak rumah setan, ucapku dalam hati. Minum air putih dulu biar tenang, tapi tetap aja kepikiran sama gelas itu. Ternyata
Untuk berjaga di sini itu serba salah. Hening salah, digangguin pun salah. Karena sampai pukul 11 belum ada satu gangguan yang berbentuk fisik dari mereka. Hal tersebut sungguh membuatku curiga. Tapi ternyata apa yang ada di pikiranku itu salah besar. Saat sedang asik menonton TV, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat besar dari atas gedung kantor. Siapa yang tidak kaget mendengar ledakan malam-malam? Aku pun berpikir takut adanya gas yang meledak dari arah dalam kantor. Aku pun langsung berlari keluar pos setelah terdengar suara ledakan tersebut. Ternyata tidak ada asap sama sekali dari arah dalam kantor, tapi aku malah melihat ada sosok yang mengerikan. Saat aku melihat ke atas, aku melihat ada sosok yang berdiri di gedung paling atas. Sosok besar yang tidak masuk akal. Dengan gedung setinggi itu, entah kenapa aku bisa melihat sosok itu dengan sangat jelas saking besarnya. Sosok hitam dan mata yang sangat merah seakan-akan sedang melihat ke arahku. Gak pakai lama, aku langsung masuk ke dalam pos karena benar-benar buat jantung ini hampir copot melihatnya. "Pak Didi, monitor pak," ucapku lewat hati. "Kenapa sih yuh, berisik mulu," jawab Pak Didi. "Pak Didi, ya Allah, dari tadi kemana aja pak?" "Lah, saya dari tadi di meja jaga," jawab Pak Didi. "Nggak lucu pak, sumpah." "Nggak lucu kenapa sih yuh? Saya dari maghrib sampai sekarang di sini terus," jawab Pak Didi. Aku pun kembali merasa aneh. Jelas-jelas tadi aku ke dalam dan dia tidak ada di mejanya. "Pak, saya tadi tuh ke dalam, tapi bapak tuh nggak ada. Jangan nakut-nakuti lah pak," ucapku. "Ya ampun yuh, berani sumpah saya. Saya tuh nggak kemana-mana. Ngecek ke lantai atas aja enggak." Aku cuma diam dan tidak bisa menjawab karena semua ini tidak masuk akal. "Kamu tadi ngapain masuk ke sini? Udah gitu diem aja. Diajak ngomong nggak dijawab-jawab, terus langsung pergi," ucap Pak Didi. "Hah? Kapan bapak ngajak saya ngomong? Jelas-jelas cuma ada HT bapak aja di meja," jawabku heran. Dalam hati saya berpikir, ada apa sih dengan kantor ini? Aku coba lupakan kejadian tersebut dan mengalihkan dengan suara ledakan tadi. "Pak, saya tadi mendengar ada suara ledakan dari atas kantor. Habis itu aku lihat ada dedemit seram banget pak." "Udah, biarin aja. Nanti kamu juga bakalan tahu," jawabnya. "Tahu? Maksudnya apa?" Mendengar ucapan Pak Didi, aku langsung sangat keheranan sekaligus penasaran. Heran, nggak manusianya nggak ada demitnya di kantor ini suka bikin orang jadi penasaran. Selang 1 jam kemudian, Pak Suryo yang berada di pos depan langsung memonitor Pak Didi. "Pak Didi, monitor. Ini ada temannya baru datang," ucap Pak Suryo. "Suruh masuk aja ke dalam yo," jawab Pak Didi. Pak Suryo pun langsung mengantarkan temannya Pak Didi tanpa basa-basi. Aku pun juga ikut ke dalam. Karena penasaran seperti apa teman Pak Didi itu. Pos jaga pun aku tinggal. Bukan karena cuman kepo, tapi karena emosi aja dikerjai sama dedemit kampret ini. "Loh, kamu ngapain kesini kadal?" ucap Pak Suryo. "Ya elah pak, saya juga pengen tahu sebenarnya ada apa di kantor ini," jawabku nyenyir. Pak Suryo tidak menjawab, mungkin rasa penasarannya sama sepertiku. Setelah aku lihat teman Pak Didi, kaget dan tidak menyangka ternyata dia masih muda, bahkan lebih muda dariku. Tapi kalau soal ilmunya jangan ditanya. "Jadi gimana? Bisa kamu bersihkan kantor ini?" ucap Pak Didi. "Bisa, tapi saya butuh bantuan dari kalian," jawab teman Pak Didi tersebut. Semua langsung terdiam ragu antara mau atau tidak. "Bantu gimana bang maksudnya?" Aku pun penasaran. "Bantu doa aja, ini udah bukan masalah sepele lagi," jawabnya. "Maksudnya?" tanyaku. Belum selesai menjelaskan tiba-tiba kembali terdengar suara ledakan dari luar kantor. Kami pun langsung bergegas keluar untuk mencari sumber suaranya. Aku dan Pak Suryo ke arah luar kantor dan Pak Didi juga temannya fokus melihat ke arah atas gedung kantor. "Kalian nyari apaan sih?" tanya Pak Didi. "Sumber suara pak," jawabku. "No, di atas, nggak bisa dilihat pakai mata biasa," jawab Pak Didi. "Ini bakalan lama selesainya," ucap Bang Dwi, teman Pak Didi tiba-tiba. Kita semua cuma bisa diam, nggak paham apa maksudnya itu. Hanya saja raut wajah dari Bang Dwi ini sudah mulai terlihat serius. Bang Dwi pun langsung mengajak kita semua masuk ke dalam gedung. Tak lupa, sebelum itu kami mengunci semua gerbang agar tidak ada maling yang masuk. Sementara itu Bang Dwi mempersiapkan sesuatu yang aku pun tidak tahu itu apa. "Ambil wudhu dulu kalian," ucap Bang Dwi. "Oke lah,
Saat ini dia adalah bosnya. Kami pun menurutinya. Sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang. Setelah semua persiapan selesai, Bang Dwi kemudian mengajak kita ke lantai 12. Padahal dari awal kedatangannya tak ada yang memberitahu kalau di lantai itu menjadi momok yang menakutkan buatku, mungkin buat yang lain juga. Aku pun berbisik pada Pak Didi karena penasaran. "Pak, dikasih tahu emang kalau lantai itu serem?" tanyaku. "Enggak, tanpa dikasih tahu juga bakal tahu sendiri yuk," jawab Pak Didi. Aku diam. Perlahan lift menuju lantai 12. Aku dan Pak Suryo berada di belakang Pak Didi dan Bang Dwi. "Salah satu dedengkotnya ada di lantai ini," ucap Bang Dwi. Aku langsung melihat nomor lantai lift, dan itu ternyata di lantai 10. Pintu lift terbuka, baru aja mau melangkah, Bang Dwi langsung menahan kita semua. "Sebentar, jangan keluar dulu," ucap Bang Dwi. "Yuk, tahan pintu liftnya," suruh Pak Didi. "Yaelah Pak, pegel kali kalau lama-lama," keluhku. "Rewel kamu ya," ucap Pak Didi. Akhirnya aku terpaksa menurutinya. Padahal kan ada Pak Suryo, kenapa nggak suruh dia aja? Ada sekitar 5 menit kami menunggu. Akhirnya kami baru diperbolehkan untuk keluar juga. "Sini, ke tengah semua," pinta Bang Dwi. Kami semua duduk membentuk sebuah lingkaran. Aku nggak tahu itu mau apa, tapi aku nurut aja. "Nih, kertas udah saya siapkan, dibaca ya sekarang." Aku lihat itu adalah tulisan Arab. "Bisa baca gak Pak?" bisik aku pada Pak Suryo. "Enggak," jawabnya. Ternyata wajahnya doang yang alim. Aku pun menunjukkan cara membacanya dan aku suruh untuk hafalkan. "Udah selesai bacanya?" tanya Bang Dwi. "Sudah." Kami semua pun serentak menjawabnya, dan segeralah dimulai. "Jangan ada yang kabur. Saya tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa ya," ucap Bang Dwi. Mendengar itu kami pun mulai merasa sedikit gelisah. Rasa takut perlahan menghinggap. Aku lihat ekspresi wajah Pak Suryo mulai menunjukkan raut kegelisahan. "Saya akan mulai dengan wanita yang kamu lihat," ucap Bang Dwi sambil menunjuk ke arahku. Aku kaget karena aku belum bercerita apapun padanya. Pak Suryo langsung melihat ke arahku, sedangkan Pak Didi masih terlihat biasa saja. Aku rasa Pak Didi sudah menceritakan semuanya. Nggak mungkin Bang Dwi bisa tahu begitu saja. "Wanita ini berumur 24 tahun, tipikal orang yang banyak diam," ucap Bang Dwi. Kemudian dia terdiam sejenak seperti sedang mendengarkan sesuatu. Tidak, ternyata gestur badannya perlahan berubah. Aku lihat seperti ada sesuatu yang masuk ke badannya. Aku pernah lihat hal yang seperti ini, seperti orang yang kesurupan. Benar saja, badan Bang Dwi sekarang agak sedikit kemayu dan menangis seperti suara wanita. Jahat. Jahat. Ucap suara yang berasal dari Bang Dwi. Aku dan Bang Suryo diam tanpa kata-kata, karena ini adalah pertama kalinya aku melihat orang kesurupan di depan mataku. "Nama kamu siapa?" ucap Pak Didi tiba-tiba. Pasti. Jawab sosok itu. Aku tidak kaget melihat Pak Didi yang terlihat santai dalam menghadapinya. Banyak yang menduga kalau dia juga mempunyai ilmu yang cukup. "Tolong jangan ganggu kita di sini, bisa?" ucap Pak Didi. Tapi tidak ada jawaban dari sosok itu, hanya tangisan saja yang terdengar. Yang keluar dari mulutnya justru sebuah cerita yang enggak ada hubungannya dengan permintaan Pak Didi tadi. "Ayah, ibu, kalian jahat," ucap sosok itu. "Jahat kenapa? Jahat kenapa?" tanya Pak Didi. "Agung, "Agung? Siapa Agung?" tunanganku." Jawab sosok itu. "Tunangan?" tanya Pak Didi. "Ayah dan ibu bercerai. Ayah dan ibu bercerai karena orang ketiga. Terus? Agung pergi. Aku depresi dan aku menyesal." Ucap sosok itu. Awalnya aku tidak paham dengan maksud dari cerita sosok ini. Tiba-tiba saja sosok itu langsung menunjuk ke arah atas. "Ada apa di atas?" tanya Pak Didi. "Lompat. Aku lompat dan aku menyesal." Ucap sosok itu yang diikuti dengan suara tangisannya. Sebelum penjelasannya selesai, Bang Dwi pun kembali tersadar. "Air putih, tolong," pinta Bang Dwi. Setelah merasa sedikit tenang, Bang Dwi lalu menceritakan tragedi dari sosok wanita ini. "Sosok wanita ini banyak terjadi yang dialami oleh masyarakat kita," ucap Bang Dwi. "Maksudnya Bang?"
Potong Pak Suryo yang penasaran. Orang tuanya bercerai. Hingga akhirnya dia depresi berat dengan kenyataan itu. Belum usai dengan permasalahan tersebut, tunangannya pergi meninggalkannya begitu saja. Terang Bang Dwi. Terus, kenapa dia nunjuk ke atas? Tanya Pak Suryo lagi. Iya, dia lompat. Karena orang yang sedang mengalami depresi berat akan susah untuk berpikir jernih. Ditambah lagi, ada sesuatu yang mendorong dia untuk bunuh diri. Sosok kiriman dari orang lain, ucap Bang Dwi. Maksudnya gimana, Bang? Aku nggak ngerti. Kali ini aku yang bertanya. Ada lawan bisnis dari pemilik gedung ini yang sengaja mengirim sosok yang cukup kuat untuk mengganggu semua orang yang ada di sini. Sosok itu juga mencari tumbal di sini, dan wanita itulah tumbalnya. Terang Bang Dwi. Melihat kebingungan yang ada di wajah kami, Bang Dwi lantas kembali menjelaskan sedetailnya. Jadi begini, ada beberapa sosok yang memang sudah lama menjadi penunggu di sini, dan ada beberapa juga yang datang dari lawan bisnis pemilik gedung ini. Sampai kapanpun, selama sosok kiriman itu masih ada, kalian tidak akan dapat bekerja dengan tenang, ucap Bang Dwi lagi. Niat dari mereka adalah membuat bisnis dari pemilik gedung ini bangkrut. Ini adalah salah satu cara kotor yang banyak dilakukan oleh beberapa orang agar bisa cepat kaya. Bang Dwi lagi. Tapi kenapa kita yang diincar? Tanya Pak Suryo. Menurut kalian, apa bisa bekerja dengan tenang jika dapat gangguan? Pekerjaan kalian pasti akan terganggu dengan hal ini. Sosok kiriman ini tidak hanya mengganggu di malam hari, melainkan juga aktif di siang hari. Banyak karyawan yang resign karena hal yang tidak masuk akal kan Pak Didi? Tanya Bang Dwi yang menoleh ke arah Pak Didi. Aku juga langsung menoleh ke arah Pak Didi. Menurut Pak Dimas iya, jawab Pak Didi. Aku dulu sempat berjaga di siang hari, kenapa nggak tahu ya Pak? Tanyaku. Karena tidak semua hal kamu harus tahu Yu. Ada saatnya hal-hal tertentu yang ditutupi untuk kebaikan semuanya, balas Pak Didi. Saat kami sedang asik membahas sosok wanita ini, tiba-tiba saja terdengar ledakan dari arah dalam ruangan yang tidak jauh dari kami duduk. Ada yang tidak suka saya datang ke sini. Tutup mata kalian dan baca doa-doa yang saya berikan, ucap Bang Dwi. Aku langsung memejamkan mata dan membaca doa sekuat-kuatnya. Jujur aku takut, tapi biarlah ini menjadi pengalamanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat aku menutup mata, mungkin hampir 15 menit lamanya. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti orang yang jatuh di lantai. Aku penasaran dan membuka mata mencari sumber suara tersebut. Aku lihat sekitar, ternyata tinggal aku sendirian yang berada di sini. Kemana mereka? Aku paniknya bukan main, karena siapa yang tidak takut di saat seperti ini? Aku menoleh ke belakang, ada tubuh yang sedang terkapar. Pak Suryo! Teriakku dalam hati. Aku mau bangkit, tapi takut. Teringat pesan dari Bang Dwi, kalau kabur, dia tidak akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa. Aku hanya bisa diam, keringat mulai membasahi tubuhku. Aku kembali memejamkan mata, bukan tidak mau membantu Pak Suryo, tapi aku harus mementingkan keselamatan diriku sendiri. Maaf Pak, ucapku dalam hati. Hampir 10 menit aku terdiam. Tiba-tiba saja aku mendengar suara tawa khas Mbak Kunti yang memekikkan telinga. Aku merinding dan aku takut. Takut ketika aku membuka mata, sosok itu berada di depanku. Yuk, lempar air putih. Tiba-tiba aku terdengar teriakan dari arah depan. Aku langsung membuka mata, ternyata Pak Didi sedang membopong tubuh Bang Dwi yang terlihat sangat lemas. Aku pun langsung melemparkan air putih itu ke arahnya. Duduk di sini Wi, ucap Pak Didi. Aku melihat ada darah segar keluar dari hidungnya dan tangannya terlihat memegangi perutnya. Kenapa Bang Dwi Pak? Tanyaku penasaran. Enggak apa-apa, nanti aja saya ceritakan, jawab Pak Didi. Untuk sementara suasana sangat hening, tidak ada suara dari kita semua. Teman Bapak, tolongin teman Bapak itu, ucap Pak Didi sembari menuju ke arah Pak Suryo. Aku pun langsung menarik tubuh Pak Suryo. Setelah merasakan tubuhnya cukup segar, Bang Dwi kemudian menyadarkan Pak Suryo yang terlihat pingsan. Ini akibatnya bila keluar dari pagar gaib yang sudah saya buat. Sudah jelas banyak sosok yang sedang mengepung kita, ucap Bang Dwi. Apa sudah selesai Bang? Tanyaku penasaran. Belum. Sosok ini terlalu kuat, saya tidak bisa melawannya, jawab Bang Dwi.
Bang Dwi meminta kita semua untuk langsung turun karena situasi menjadi tidak kondusif dan nyawa pun menjadi taruhannya. Saat kita semua sudah akan masuk ke dalam lift, aku melihat ada sebuah bola api yang sangat terlihat dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya aku melihat bola api tersebut. "Bang!" ucapku sambil menuju ke arah bola api tersebut. "Biarin aja," jawab Bang Dwi. Akhirnya sampailah kami di lantai dasar. Kita semua langsung mengarah keluar gedung dan duduk di terasnya. Pak Suryo belum juga tersadar dari pingsannya. "Teman kamu ini terkena energi, untung nggak fatal," ucap Bang Dwi. Di saat Bang Dwi mengeluarkan energi negatif yang terdapat di tubuh Pak Suryo, tiba-tiba saja aku mendapatkan serangan dari mereka. Di saat aku duduk memegangi tubuh Pak Suryo, aku mendapatkan pukulan yang sangat keras di area punggung dan leher. Rasanya sakit, sangat sakit, panas, hingga membuat aku merasa sangat mual. Tidak lama, badanganku kabur kemudian menghitam. Ya, aku kembali pingsan lagi dan lagi. Tapi kali ini tidak bisa aku tolerin, karena sudah mengancam keselamatanku. Untung saja sudah ada Bang Dwi dan Pak Didi. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Aku pingsan selama 1 hari. Sangat tidak masuk akal kenapa bisa pingsan selama itu. Saat sudah sadar, ternyata aku sudah berada di rumah sendiri. Lebih tepatnya di kamarku. Di sampingku ada ibu yang duduk dan terlihat matanya sangat sebab, seperti habis menangis. "Kamu keluar deh, ya, yuk, dari itu kantor, dan cari tempat kerja yang lain. Ibu nggak tega lihat kamu gini terus," ucap ibu tiba-tiba. "Tapi Bu, cari kerjaan tuh susah," jawabku. "Kamu dengerin ibu, nyawamu lebih penting. Kita masih bisa hidup dari hasil dagangan ibu. Siapa yang tega lihat anaknya sendiri seperti ini?" jawabnya. Saat bangun pun, punggung dan leherku masih terasa sakit. Rasanya seperti habis dipukuli dengan sebuah balok yang keras. "Bu, punggung dan leher Wahyu sakit banget ini," keluhku. "Kamu mau lihat yuk?" tanya ibu. Ibu pun mengambil sebuah kaca dan menyuruhku membuka baju. "Nih, lihat. Ini alasan mengapa ibu melarang kamu buat lanjut kerja di situ lagi," ucap ibu. Aku penasaran dan langsung mengarahkan punggungku ke arah kaca. Kaget bukan main dengan apa yang aku lihat. Punggung dan leherku terlihat lebam. Pantas saja rasanya sakit luar biasa. Bagaimana bisa sampai selebam ini? "Yang mengantar Wahyu ke sini kemarin siapa, Bu?" tanya aku. "Pak Didi, yuk. Udah, kamu istirahat aja dulu ya," jawab ibu. Aku pun melanjutkan istirahat. 2 hari berada di rumah sangat tidak enak rasanya. Hanya bisa bantu-bantu ibu buat dagang di depan rumah saja. Tiba-tiba adikku datang menghampiri. "Bang, ada telepon tuh, berisik banget handphonenya," ucapnya. "Siapa yang telepon?" tanyaku. "Tahu dah," jawabnya dan berlalu. Aku pun langsung masuk ke dalam untuk melihat siapa yang menelpon. Ternyata Pak Didi yang menelpon. "Halo Pak, Yu, lagi di rumah kan? Saya sama Bang Dwi lagi di jalan nih, mau ke rumahmu," ucap Pak Didi di seberang. "Oh, oke Pak, aku tunggu ya. Kebetulan sekali aku kepo dan ada apa kemarin," jawabku. Sambungan terputus. Akhirnya sampailah Pak Didi dan Bang Dwi di rumahku. "Masuk Pak, aku bikinkan teh dulu ya. Kebetulan ada banyak sekali pertanyaan yang ingin aku tanyakan termasuk luka lebam yang ada di punggungku ini," ucapku. 2 menit kemudian, "Tehnya Pak, Bang," ucapku. "Oh iya, gimana kondisimu? Udah enakan?" ucap Pak Didi. "Lumayan Pak, cuman punggung masih sakit ini," jawabku. "Ya jelas lah, kamu kena serangan energi negatif ditambah tidak ada pelindungnya," ucap Pak Didi. Aku diam, tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Didi. "Jadi gini Mas Wahyu, kemarin saat kita berusaha sadari Mas Suryo, saya nggak nyangka jika ada satu sosok yang ikut kita sampai ke lantai bawah. Dan sosok tersebut memang susah dikalahkan," ucap Bang Dwi. Menurut Bang Dwi, orang yang berada di belakang sosok itu bukanlah orang biasa. Ilmunya pun sudah tingkatan tinggi, dan juga banyak sekali kiriman dari orang yang jadi lawan bisnis pemilik kantor. Ada juga yang tidak suka dengan kesuksesannya. Mereka melakukan berbagai cara agar pemilik kantor itu bangkrut dan bisnisnya rugi, tapi sulitnya untuk menggapai pemilik kantor itu, sehingga kamilah karyawan yang kerap menjadi sasarannya. Pemilik kantor ini salah satu orang yang bermain dengan cukup kotor juga, jadi tidak aneh kalau banyak orang yang tidak suka dengannya. Tipikal orang yang seenaknya dengan siapa saja, hingga membuat orang menjadi tidak suka dengannya. Begitulah penyebab kantor ini tidak bisa tenang. Selalu aja ada gangguan yang dialami. "Aku mau resign aja Pak,"
ucapku. Pak Didi dan Bang Dwi terdiam ketika mendengar ucapan tersebut. Bukan kamu doang, saya juga, jawab Pak Didi. Aku kaget, karena Pak Didi sudah lama bekerja di kantor itu, tetapi kenapa baru mau resign sekarang? Aku hanya bisa menebak kenapa Pak Didi ingin ikutan resign juga. Mungkin merasa hal yang sama sepertiku, yaitu takut nyawanya terancam. Saat cerita ini dibuat, Wahyu sudah tidak lagi bekerja di kantor itu, begitupun Pak Didi. Ada sedikit kabar bahwa banyak karyawan dan penjaga yang tiba-tiba resign karena selalu mendapatkan gangguan di siang hari. Oke para sobat, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bila saya ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan kisah-kisah horor yang lainnya. Oke? Ciao.